Saya punya pertanyaan satu, Pak Ustadz. Agak berat sedikit kayaknya. Karena saya belum pernah ngobrol sama Ustadz. Dan ini saya hanya bisa menanyakan ini sama Ustadz. Iya. Dajjal itu apa, Pak Ustadz? Dajjal itu dia adalah satu makhluk yang bakal turun nanti di akhir zaman. Oke. Ini kalau menurut story keyakinan orang Islam ya, itu yang digambarkan makhluk yang bermata satu. Oke. Terus di jidatnya ada tulisan kafaro, artinya tuh kafir, dia makhluk yang ingkar. Oke. Jadi dia menjanjikan surga padahal aslinya neraka, menjanjikan kesusahan padahal aslinya surga. Itu apakah Dajjal itu bisa? Soalnya aku pernah dengar ada yang bisa gini kayak apa ya? Yang memberikan, dia ngasih semuanya apa yang kamu minta, tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Itu apa? Dan itu ya makanya itu dibilang bahwa ujian manusia di akhir zaman yang paling berat tuh dia tuh, Dajjal itu, karena dia menguasai dunia. Perekonomian dikuasain sama dia, kekuasaan dikuasai dia, semuanya yang nggak ikut dia nggak dapat makan. Oke. Pokoknya semuanya tuh. Dia tuh cuma keluar kalau nggak salah cuma 40 hari, tapi seakan-akan itu kekuasaannya itu cuma 40 tahun, dan yang ngebunuh dia adalah Nabi Isa. Oke. Kalau versinya Islam nih ya, kan Nabi Isa nanti kan turun lagi. Turun lagi Nabi Isa buat ngebunuh Dajjal. Itu yang terturun. Iya. Berarti Dajjal itu tidak ada sekarang? Ada. Lagi dikunci karena ada satu riwayat sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari itu pernah ketemu di satu pulau. Siapa Pak Ustadz, maaf? Tamim Ad-Dari namanya. Tamim Ad-Dari, sahabat itu. Pernah ngelihat Dajjal di satu pulau ketika dia sedang berlayar lagi berdakwah pergi. Terus dia ngasih dan sesuai dengan ciri-ciri Nabi ceritain, lagi dirantai, matanya satu, kayak gitu segala macem. Tapi dia nggak tahu tempat itu di mana ketika dia ceritain. Ya kalau orang dulu kan nggak punya kompas, ya berlayar aja gitu kan artinya kan. Ya pokoknya nggak tahu nih di mana ini posisinya, ini pulau apa segala macem. Nggak bisa balik ke sana lagi. Ketika dia balik ke Mekah ceritain sama Nabi bilang iya. Itu ada namanya sahabat Tamim Ad-Dari, ceritain kayak gitu. Dajjal itu. Dan dia tuh dia pokoknya menjanjikan bahwa siapa nggak ikut gua, hidupnya bakal susah. Dan itu ujiannya sebenarnya. Oke. Apakah itu bisa terjadi pada manusia zaman sekarang? Kalau misalnya dia akan mendapatkan apa yang mereka minta, tapi tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi alur ceritanya itu nanti ketika zaman nih udah nggak ada listrik. Itu nanti. Udah nggak ada apa, iya. Jadi tidak terjadi sekarang. Belum terjadi sekarang, tapi kayak pengikut-pengikutnya itu udah mulai ada lah yang meyakini gitu. Dia kayak udah punya agent gitulah yang buat jadi pengikutnya dia. Bentuknya nggak kayak gitu kali. Maksudnya Dajjal tuh bentuknya. Zaman nih udah nggak ada listrik. Itu nanti. Udah nggak ada apa, iya. Jadi tidak terjadi sekarang. Belum terjadi sekarang, tapi kayak pengikut-pengikutnya itu udah mulai ada lah yang meyakini gitu. Dia kayak udah punya agent gitulah yang buat jadi pengikutnya dia. Bentuknya nggak kayak gitu kali. Sekarang ya. Maksudnya Dajjal tuh bentuknya ada yang menganalogikan seperti itu. Tapi kalau versinya sahabat Nabi, dia beneran ngelihat makhluknya. Versinya sahabat Nabi ya, dia bener-bener ngelihat si Tamim Ad-Dari itu, ngelihat Dajjal itu. Ya kayak dia mungkin berubah bentuk biar, karena mungkin kan beritanya di berita-berita sahabat Nabi kan bentuknya seperti ini. Iya benar. Mungkin dia sekarang mengelabuinya nih dengan bentuk benar, yang lain bisa nih. jadi. Dengan menjadi simbol. Dia sampai pernah bikin satu atraksi itu nanti digambarinnya tuh di satu tempat perbatasan kota Madinah, karena dia nggak bisa datang di dua tempat suci. Di Mekah Madinah nggak bisa masuk dia. Satu tempat itu. Nah dia bikin satu ini, ada anak muda dipanggil sama dia, dibelah tubuhnya jadi dua. Terus habis itu dihidupin lagi sama dia. Tuh kan, saya bisa mematikan kamu dan saya bisa ngidupin kamu. Percaya nggak kamu sekarang saya Tuhan? Karena sifatnya Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan kan. Orang itu malah keyakinan bertambah. Justru saya malah yakin kalau kamu Dajjal, katanya gitu. Karena ini yang diceritakan tentang kabar kamu bahwa kamu bisa melakukan itu. Iya, bisa melakukan ini sebenarnya ujian aja kayak gitu. Tergantung gimana kita menyikapinya tuh. Bener. Bentuknya gimana, apa yang gimana. Berarti bercanda-bercanda Dajjal lu ya, Dajjal tuh itu benernya tuh ya. Iya.